Oke guys, terima kasih sudah klik video ini. Kita lanjut lagi video yang kemarin ya. Kemarin kan kita sudah bikin yang bagian hutan tropisnya. Salah satu dari 3 bioma yang akan kita gabungkan di kawasan ini ya. Oke, di sini gue udah nambahin beberapa detail sih. Seperti batang kayu ini, bebatuan, dan juga sarang-sarang hewan. Dan gue juga udah bikin beberapa gua di sini ya. Gua untuk hewan-hewan itu tidur atau ngumpet. Soalnya nanti kita juga bakal masukin predator ke kawasan ini ya guys ya. Oke. Nextnya gua bakal beresin bagian di sini dulu ya. Biar penuh gitu bagian hutannya. So, enjoy the video. Nih di sini untuk konturnya bakal gue ubah lagi deh. Soalnya kalau datar tuh kayak biasa banget jadinya. Mungkin nanti gue juga bakal masukin beberapa hewan buat ngetes ya guys ya. Untuk ngetes apakah hewan-hewannya itu bisa bergerak dan mengakses seluruh bagian pada kawasan ini ya guys ya. Oke, nggak perlu tinggi-tinggi, soalnya di situ udah ada bukit. Kita perhalus lagi. Oke, sekarang waktunya kita tanam-tanam. Gue juga nanti bakal bikin sejenis kayak hutan bambu gitu sih. Jadi nanti itu kita bakal masukin hewan panda juga di sini ya guys ya. Oke, next pakai pohon yang ini deh. Oh, pohon ini tuh ada buahnya ya guys ya. Hewan di sini tuh bisa makan buah yang dari pohon ini apa enggak ya? Di game ini tuh hewannya bisa makan langsung dari pohon enggak ya guys? Atau harus dari kipernya ya? Kita lanjut bagian tanaman dasarnya ya guys ya. Kita tambahin teratai juga deh di airnya biar bagus. Udah jadi kayak hutan belum ya guys ya? Gua tambahin batu juga deh. Kurang lebih begini ya hasilnya untuk bagian hutan tropisnya. Next gua akan coba yang bagian tengahnya deh. Gua bakalan buat sedikit dulu bagian savananya ya guys ya. Hutan bambunya nanti di situ aja kali ya? Apa di situ? Gua ubah dari rumputnya dulu ya guys ya. Savana kan terkenalnya itu dengan kesan agak kering gitu. Jadi ini teksturnya gue bikin kayak gitu juga ya guys ya. Tekstur di game ini sih bagus ya. Oke, gue bakal mulai dari menambahkan rumput kering dulu ya guys ya. Gua bakal taruhnya menyebar di sekitar area sini dulu.
Oke, lumayan lah hasilnya. Nanti kalau kurang tinggal kita tambahin lagi rumputnya ya guys ya. Next gue bakal tambahin tanaman savananya ya. Untuk pembatuan kayaknya nanti belakangan aja deh gue tambahinnya. Oke, bagian savananya udah ditumbuhi pohon-pohonan ya guys ya. Nah sekarang gue coba masukin hewan dulu kali ya. Kita mulai dari, oh iya staffnya belum ada ya. Kita buat area staffnya dulu dah. Untuk jalannya bentuk kotak-kotak aja lah ya. Loh, oh belum lurus. Bentar, gue lurusin dulu. Oke, karena di sini gua nggak pakai pengunjung, jadi di sini gua tutup dulu untuk umum ya, kebun binatangnya. Jadi di sini itu kita cuma perlu bangunan staff dan staffnya aja ya guys ya. Yang pertama itu udah pasti kita butuh trading center ya guys ya, tempat untuk beli hewan-hewannya. Oke, trading center udah. Next di sini kita bikin staff room ya guys ya, tempat buat staffnya istirahat. Gua bikin satu dulu deh. Habis itu pet kita butuh juga sih ya. Kita bikin satu di sini. Jalanannya nggak apa-apa, gak gua sambungin ke bangunan awal ya guys ya. Soalnya di sini itu gua nggak butuh pengunjung ya. Gua cuma mau ngelihat hewan-hewannya aja gitu. Oke, karantina kita butuh juga sih ya. Kita taruh satu di sini ya. Apalagi ya? Research center. Perlu gak ya? Udah biarin dah semuanya aja. Oh iya, di sini untuk kebersihan airnya udah mulai menurun ya guys ya. Kita tambahin fasilitas untuk membersihkan airnya juga. Untuk listrik sih aman kayaknya ya guys ya. Untuk listrik sih kayaknya kita cuma perlu di bagian dekat bangunan-bangunan staffnya aja sih ya. Nah, berarti kita cuma perlu tambahin ini nih, water treatment. Oke, water treatmentnya bisa menjangkau area perairannya dari bagian luar tembok ya guys ya. Oke, untuk sekarang kalau dari jauh kawasan kita kelihatannya seperti ini ya guys ya. Not bad lah ya. Nah, sekarang saatnya untuk menambah staff yang bertugas di kawasan ini ya guys ya. Yang pertama sudah pasti kita perlu keeper. Untuk kipernya itu kita taruh 3 atau 5 aja deh biar aman. Oh iya, work zone-nya belum dibuat ya guys ya. Karena cuma ada satu kandang doang di sini, gue buat satu work zone aja dah. Kita tulis di sini habitat raksasa. Oke, sudah. Langsung kita tugaskan semua staffnya untuk bekerja di work zone yang tadi ya guys ya. Next kita tambahin caretaker ya. Karena nanti mereka yang bertugas untuk membawa hewannya. Di sini gua taruh 5 orang deh. Mekanik satu aja cukup. Security sama vendor kita nggak perlu kayaknya ya.
Nah, ini vet. Kita perlu dokter hewan ya guys ya. Gua taruh 4 dah. Untuk dokter hewannya juga kita setting walk zone-nya ya. Kalau yang lain kayaknya biarin aja dah, nggak perlu disetting walk zone ya. Oke, para staf yang mengurus hewan-hewannya sudah lengkap ya guys ya. Sekarang saatnya kita tes untuk masukin hewannya dulu. Di sini sebelumnya bro udah banyak banget install hewan-hewan mod ya guys ya. Jadi lebih bervariasi gitu pilihan hewannya. Cuma yang jelas hewan-hewan yang bakal gue masukin ke kawasan ini itu yang sesuai dengan biome yang kita pilih ya. Jadi kayak hewan-hewan kutub seperti penguin sama beruang kutub itu nggak bisa masuk sini ya guys ya. Kita mulai dari hewan-hewan yang standar dulu aja kali ya. Common Inland, rusa apa? Nah ini boleh nih untuk awal-awal. Kita masukin rusa dulu untuk percobaan ya guys ya. Oke, kita beli rusa dulu. Apa tadi namanya ya? Cital. Oke, kita ambil semuanya aja dah. Kita ambil rusanya 4 ekor dulu ya guys ya. Oke, kita coba masukin. Dan para caretakernya sudah mulai ngambil hewannya dari trading center ya guys ya. Ini kalau lagi hujan begini tampilannya ya guys ya. Bagus juga sih. Hutannya jadi hutan hujan gitu ya. Oke, ini rusanya udah masuk ya guys ya. Kenapa stafnya pada numpuk di sini ya? Terus saya juga numpuk jadi satu gitu ya. Kita lihat dulu keterangannya. Welfare 77%. Kenapa cuma 77% ya? Padahal luas banget loh ini areanya. Atau masih loading kali ya? Karena kawasannya terlalu luas gitu. Jadi untuk perhitungan welfare-nya masih belum semuanya. Coba kita lihat di kamera radarnya dulu ya. Belum ada ya area jelajahnya. Oh berarti benar kali ya. Lagi loading kayaknya karena areanya itu terlalu luas ya. Oke, ini udah mulai bergerak lagi rusanya ya guys ya. Tapi welfare-nya kok masih 77% ya. Di sini untuk area jelajah rusanya sih hampir satu kawasan ini bisa diakses loh padahal. Apa emang nggak bisa 100% ya? Oke. Untuk area gunungnya aman ya guys ya. Rusanya bisa akses ke area gunungnya juga sih. Bahkan bagian terjal dari gunungnya juga bisa diakses ternyata. Coba kita lihat lebih dekat lagi ya. Oke. Ini dia hewan pertama di kawasan ini. Detail loh ya modelnya hewannya. Keren sih ini game. Nah, gue sebelumnya itu udah sering nonton video orang juga di YouTube yang gabungin binatang-binatang di game ini. Tapi rata-rata itu videonya kebanyakan setelah herbivoranya masuk, itu langsung dimasukin karnivoranya juga setelahnya. Jadi pada langsung kejar-kejaran gitu hewannya. Nah di sini itu gue kayaknya bakal bikin kayak semua herbivoranya dulu masuk ke kawasan ini. Habis itu biar mereka beranak pinak dulu. Habis itu baru kita masukin karnivoranya untuk menjalankan siklus ekosistem rantai makanan pada kawasan ini ya guys ya. Oke, ini kita ikutin dulu rusanya. Hujan-hujan ini mau kemana ini ya? Gue kira rusanya itu bakal langsung lari ke bagian hutannya loh. Oke, gue bakal tambahin hewan lagi deh. Nah, ini aja deh ya. Gue tambahin kelinci. Oke, gue beli dulu kelincinya ya. Gue belinya agak banyakan deh. Oke, untuk kelincinya gue masukin 8 ekor dulu ya guys ya. Oke, di sini kelincinya sudah datang ya guys ya. Kayaknya emang setiap hewan baru yang masuk itu loading dulu gitu ya. Soalnya kawasannya ini terlalu luas gitu.
Jadi gamenya butuh waktu buat menambahkan area jelajah dari hewan-hewannya ya guys ya. Nggak apa-apa lah, kita tunggu aja. Haha. Ini BTW hujannya awet juga ini ya. Oke, di sini kelincinya udah mulai bergerak ya guys ya. Wow, langsung menyebar tuh mereka. Coba kita lihat lebih dekat ya. Wah, gerombolan kelincinya langsung berlarian bareng ya guys ya. Langsung menuju ke kawasan hutan mereka. Menyusuri pinggir sungai ya mereka ternyata. Kelinci itu bisa berenang apa enggak ya guys ya? Oke, kita biarin aja mereka eksplor kawasan hutan mereka. Loh, ini ngapain di sini? Dia lari di atas batang kayu tapi nggak napak gitu loh. Oh, bisa berenang kah ternyata? Apa ini wujud asli kelinci laut ya guys ya? Oh, udah naik lagi dia. Biarin aja deh. Kita cek yang lainnya juga ya. Wow, apa ini? Oh, rusanya pada berenang ke seberang ya guys ya. Loh, kenapa berenangnya begini ya? Apa karena ini hewan mod kali ya? Kocak ya berenangnya di udara gitu. Oh, di sini kelincinya ngikutin kipernya ya guys ya. Mau kemana tuh mereka? Oh, ternyata kipernya ngebersihin kotoran hewan nih guys ya. Totalitas banget nih kerjanya kayaknya. Oke, di sini gue coba pindahin rusanya ke bagian hutan ya guys ya. Nah, cocok sih ya rusanya ini sama kawasan hutan ini. Oh, ada apa nih tuh di ujung? Oh, kelinci rupanya. Loh, kenapa ini dia? Kena diare kah? Kita coba lihat area jelajah kelincinya dulu dah. Oke. Oh, ternyata kelincinya itu nggak bisa berenang di sungai ya guys ya. Tuh, kelincinya nggak bisa menjangkau area savana sama area gunung yang di tengah.
Jadi area jelajah kelincinya itu tuh cuma bagian di tepi tembok yang mengelilingi kawasan ini aja ya guys ya. Oke dah, biarin aja. Oh, di sini rupanya rusanya sudah mulai ada tanda-tanda untuk kawin ya guys ya. Gak apa-apa, bagus. Biar mereka beranak pinak dulu, habis itu baru kita masukin predator ke kawasan ini ya. Hahaha. Oke, gua tambahin beberapa alat pendingin ya di beberapa titik. Soalnya kawasan ini suhunya tuh terlalu panas ya guys ya. Oke, kalau gitu kita lihat dulu aktivitas para hewan yang ada di kawasan ini dulu ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai detik ini. Kita lanjut lagi di next video ya. Dah.